Sahabat Kedaulatan Rakyat, kita kembali lagi dalam topik yang unik dan menarik, dan kali ini mungkin ini biasa di dalam masyarakat terjadi, oh kok stroke apa ya? Nah, lalu apa gejala-gejalanya? Nah, lalu setelah itu harus kita ngapain gitu. Nah, kali ini kita menghadirkan tamu-tamu yang istimewa eh, dari yang di depan saya adalah Dr. Niken Palupi, spesialis saraf. Kemudian di samping kanan saya adalah Dr. Dwi Yuli dari rehabilitasi medik. Ya, baik itu. Dan jangan lupa nanti kawan-kawan sekalian, sahabat Kedaulatan Rakyat, kalau mau komentar silakan komentar dan like dan subscribe gitu. Baik itu, saya akan ke Dokter Niken dulu ya, Dokter Niken gitu. Apa sih, kenapa kok tiba-tiba aja stroke terjadi? Nah, itu kemudian dialami juga bukan hanya orang tua, tapi anak-anak muda sekarang ada yang kena stroke itu. Bagaimana dokter itu bisa terjadi? Ya. Jadi kita bicara dulu tentang stroke itu apa ya, Pak? Ya. Jadi stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak. Jadi ada sel otak yang rusak karena ada gangguan pembuluh darah yang menuju ke otak. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ada beberapa kenapa bisa terjadi gangguan aliran darah ke otak. Karena pembuluh darah itu bisa mengalami sumbatan kalau apabila terjadi penebalan atau plak yang namanya plak seperti itu, yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti merokok, kolesterol tinggi, atau kadar gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, peminum alkohol, dan sebagainya. Jadi seperti istilahnya kita tuh seperti menabung gitu. Jadi sebetulnya itu bisa dimulai dari masa remaja. Pada saat itu mungkin salah makan, apalagi zaman sekarang kan pola makannya sudah bergeser ya. Kalau dulu mungkin masak sendiri, sekarang banyak GoFood, fast food dan sebagainya. Itu akhirnya lama-lama kan menyumbat pada pembuluh darah. Yang lebih itu akan ditumpuk di pembuluh darah, akhirnya menyebabkan plak yang makin menebal sehingga terjadi sumbatan, sehingga aliran darah itu akan terganggu. Ibaratnya seperti pipa lah pembuluh darah itu. Kalau dia makin kotor, makin menebal, aliran darah ke daerah yang harus dialiri tentunya akan terhambat. Seperti itu juga pada pasien dengan stroke. Apabila masih terjadi aliran darah yang maksimal itu masih bisa, tapi apabila sudah mulai tersumbat, tentu aliran darah dan oksigen nutrisi yang ke otak akan berkurang sehingga timbul stroke. Demikian juga sebenarnya hampir mirip dengan penyakit jantung ya. Penyakit jantung kan juga intinya kan gangguan aliran pembuluh darah pada jantung. Kalau stroke, gangguan aliran darah pada otak. Demikian. Jadi karena kenapa anak muda sekarang sering kena bahkan usia 25, 30 kan kasihan banget ya. Itu sudah mulai kena stroke karena pergeseran pola hidup, kurang aktivitas fisik, banyak main gadget ya, jadi nggak pernah bergerak, kemudian mungkin pola makan yang sudah bergeser kok zaman sekarang ya. Kan kita nggak tahu kalau fast food itu apa yang dimasak juga. Artinya kan high kolesterol juga, high salt ya. Gitu. Nah, ya tapi kira-kira supaya orang itu cepat tanggap gitu. Gejala-gejala apa sih yang utama ketika kemudian orang akan ini stroke nih? Gitu. Oh ya, jadi mungkin yang lebih gampang yaitu kita ada kata yang mungkin jembatan kerja gitu, segera ke rumah sakit. Se-nya, coba senyum dulu. Ada nggak mencong antara kanan dan kiri? Kemudian G-nya coba bergerak. Bedakan antara lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri diangkat. Apabila salah satu terasa berat atau lebih layu, itu salah satu gejala stroke. Ra yang kedua adalah bicara. Bicaranya pelo enggak. Kadang-kadang itu yang nggak disadarin. Tiba-tiba pelo yang ngomong itu nggak jelas gitu. Itu ada satu gejala stroke. Kemudian K-nya ada kebas, kesemutan di salah satu sisi tubuh, itu baik wajah atau pada kaki tangan atau pada badan. Kemudian R-nya rumah sakit RS ya, R-nya itu rabun, gangguan penglihatan. Kemudian yang S-nya nyeri kepala, sakit kepala. Tapi sakit kepala tentunya juga tidak sakit kepala yang biasa gitu, karena sakit kepala salah satu tanda gejala stroke yang tipe perdarahan. Jadi ada dua stroke, yang mode sumbatan dan ada perdarahan di otak. Yang segera ke R itu adalah
itu yang gejala stroke sumbatan dan perdarahan bisa, tapi kalau yang tambah S biasanya ada gejala stroke yang perdarahan, yang ada sakit kepalanya, begitu. Iya, iya. Jadi memang ada gejala-gejala gitu. Nah, kalau sudah gejala tuh barangkali kemudian dokter, nah ini bagaimana rehabilitasi medik membuat sesuatu yang supaya pasien tadi nyaman gitu, supaya tidak terlanjur itu. Ya, ya. Jadi untuk kaitannya rehabilitasi medik itu berjalan bisa bersamaan dengan dokter Sarah, yaitu pada saat dia di fase akut di rumah sakit. Yang kedua, setelah pasien itu selesai rawat inap, ibarat kata kita menjadi rehab itu membuat pasien itu lebih optimal dari segi kerusakan yang sudah terjadi. Karena tadi dari dokter ini kan menyampaikan bahwa kerusakan itu bersifat sebenarnya permanen ya dok ya. Nah, Ya, kalau permanen. dia permanen, otomatis itu kan kerusakan itu dia menetap. Hanya sebenarnya kita mengaktifkan sel-sel yang masih bisa diaktifkan, dioptimalkan supaya nanti fungsinya berjalan baik. Jadi apa sih yang harus dilakukan selama proses rehab? Pertama tentunya tadi dari dokter Niken sudah mendiagnosis, menentukan diagnosisnya itu apa, dirawat, diobati. Rata-rata pada saat rawat inap pun dari dokter Niken sudah mengirimkan ke kami untuk ikut terlibat di dalamnya. Di antaranya ada fase akut. Fase akut itu pada saat di rumah sakit apa sih pasien harus melakukan apa? Ya di antaranya pada saat di rumah sakit untuk mencegah tirah baring lama, tentunya begitu ya. Karena pasien pada saat ada kelemahan tentunya untuk bergerak dia khawatir. Sehingga dari kami akan mengajarkan untuk melatih supaya menghindarkan dari imobilisasi yang lama begitu, sehingga akan mencegah adanya hal-hal yang lain. Kira-kira apa sih yang dilatih pertama itu supaya ya setelah orang tahu ya ternyata kena stroke? Ya, tentunya akan kita lihat stroke itu tadi ada yang bicaranya aja. Kekuatannya baik semua nih, ternyata tapi kok pelo. Nah, ada fase di 24 jam sampai 1 bulan pertama, rata-rata dia ada perbaikan dikala fase dia itu udemnya itu berkurang, fase apa tuh namanya, fase perbaikannya itu sudah dari dokter saraf sudah perbaikan, itu rata-rata dalam 1 bulan untuk bicara itu ada perbaikan. Lah, kalau sampai ternyata terjadi menetap, relatif menetap, berarti masih ada remodeling yang lain yang dia itu masih tersisa sehingga perlu juga ditambahkan. Nah, ini kaitannya dengan bicara sehingga pada saat dia dirawat inap tentunya akan dinilai dulu yang bermasalah apa aja, fungsi motorikah. Kalau dia fungsi motorik jelas kita akan melakukan pada saat rawat inap proper positioning. Jadi dia alih baring, diposisikan bagaimana cara kalau lemah yang kiri otomatis kalau dia miring kiri harus bagaimana posisi tangannya. Pada saat dia miring kanan diganjel bantal itu di sisi mananya supaya nanti dia akan nyaman dan tidak mengganggu untuk keselanjutannya. Pada saat dia mau dibangunkan nggak boleh ditarik di sisi yang lemah itu karena dia akan tambah lemah, bukan tambah lemah tapi mengganggu mencegah komplikasinya. Nah itu. Terus untuk kaitannya dengan kalau dia itu ternyata kok kekuatannya sudah dinilai ternyata, nah itu sudah dilakukan, diajarkan. Tentunya yang pertama harus dibangkitkan adalah motivasi. Biasanya pasien itu kan denial dulu. Wah kok saya stroke, jadi dia menolak untuk nama stroke dulu. Begitu dia menolak, otomatis kan intinya hanya lokro. Nah, kita bangkitkan dulu bahwa stroke itu tidak semuanya dia akan lemah, tergantung satu motivasi diri. Yang kedua tentunya motivasinya kuat, dukungan keluarga juga iya. Sehingga kita akan mengajarkan ke pihak keluarga apa sih yang harus mereka bantu. Karena jangan sampai keluarga itu dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan gerak dulu masih sakit lah, nunggu telat baru dilakukan. Nah itu nanti fungsinya dari rehabilitasi medik adalah seperti itu. Nah, kembali ke dokter Niken. Jadi ketika kemudian orang terjadi stroke gitu ya,
berapa waktu yang dibutuhkan agar cepat-cepat ke dokter gitu loh. Artinya menurut saya waktu-waktu emas ya, supaya dia bisa tertolong, supaya tidak berkelanjutan. Ya, jadi ingat kata segera ke rumah sakit. Atau kalau dalam bahasa asing kita sebut dengan fast sebetulnya. Seperti singkatan dengan segera tadi, F-nya itu adalah face, A-nya am untuk diangkat, tangan kanan kirinya diangkat, ada perbedaan enggak? Kemudian S-nya itu adalah sensitivitas, jadi perasaan ya. Kemudian yang T-nya segera telepon ke rumah sakit. Jadi harus segera, karena kita harus ingat bahwa di stroke itu ada time is brain, waktu adalah otak. Karena begitu dalam 1 detik aja udah banyak kerusakan sel neuron, sel otak, kemudian sambungan sel sarafnya sudah sampai berjuta-juta yang rusak. Itu mereka 1 detik, 1 menit, dan 1 jam apalagi. Jadi harus segera. Meskipun seringan apapun stroke, kadang-kadang yang kurang dipahami oleh masyarakat, selalu lemah anggota gerak. Padahal kebas saja tidak terasa satu sisi saja itu bisa suatu tanda gejala stroke. Yang memastikan tentu dokter ini stroke atau bukan. Karena kadang-kadang juga pasien terlalu takut ini kebas sedikit aja misalnya, itu apa stroke atau bukan, tentunya dokter yang menentukan. Dan memang seringan apapun memang dirawat. Karena stroke itu bisa berlanjut ke yang lebih berat lagi. Pada saat terjadi pertama kali stroke ada sumbatan, itu bisa melebar ke, waktu itu masih ditolong oleh aliran pembuluh darah yang lain, tapi kalau dia akan melebar tentu akan gejalanya lebih berat. Gitu. Jadi segera. Ada waktu berapa menit atau jam? Jadi sebenarnya aku stroke terbagi menjadi 3 waktu, yaitu hiperakut, ya itu sangat cepat, akut dan subakut. Hiperakut itu kalau kurang dari 4,5 jam, biasanya kita lakukan dengan trombolisis namanya, menghilangkan sumbatan sehingga tidak terjadi kerusakan sel otak. Biasanya dilakukan di rumah sakit besar. Kemudian setelah itu yang akut itu kurang dari 24 jam, kita menyelamatkan daerah yang sekeliling sumbatan, namanya daerah penumbra. Nah itu karena pada waktu itu kerusakan sel otak itu sangat cepat, akan makin meluas sehingga biasanya pasien makin memberat. Kemudian yang udah subakut udah lebih dari 24 jam berarti udah terlambat sebetulnya. Jadi segera ke rumah sakit, atau dengan kata fast tadi, segera telepon ke rumah sakit. Gitu. Ya, baik itu sahabat Dokter Rakyat, tadi ada beberapa penjelasan ya, sudah jelas kalau kira-kira ada tanda-tanda tadi cepat-cepat ke rumah sakit, cepat-cepat lah itu. Dan kemudian setelah ke rumah sakit, lalu apa aja tadi dikatakan oleh Dokter Yuli. Baik itu. Kita istirahat tidak, nanti kita lanjutkan lagi. Capek antri panjang? Yuk, daftar pakai mobile JKN di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta. Langkah pertama, download mobile JKN yang sudah tersedia di Play Store. Langkah kedua, setelah mendownload aplikasi mobile JKN, masukkan data yang dibutuhkan di menu pendaftaran. Langkah ketiga, masukkan data yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu klik menu masuk. Langkah keempat, setelah masuk di home screen mobile JKN, klik pendaftaran pelayanan. Langkah kelima, pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjut. Langkah selanjutnya, klik tanggal rencana kunjungan, lalu klik dokter yang dituju. Jika data benar, klik daftar. Setelah Anda mendapatkan nomor antrian, klik check-in pada hari pelayanan min 1 jam sebelum pelayanan. Sobat Dokter Rakyat, kembali lagi kita pada topik yang tadi, stroke. Ya, kalian jangan ragu-ragu, nanti bisa bertanya, bisa komentar, atau tanya apa saja yang nanti kemudian akan disampaikan pada dokter-dokter yang ahli di depan saya ini. Nah, saya ke Dokter Dwi. Kira-kira apa sih kalau kemudian tadi dikatakan, oh saya itu olahraga sudah bagus ya gitu. Lalu olahraga apa yang saya lakukan untuk misalnya orang terkena? Ini sudah terkena stroke ya? Ya, kalau sudah terkena stroke. Ya. Tentunya yang pertama akan dilihat adalah gangguan fungsinya dulu. Gangguan fungsi apa yang terkena? Kalau dia hanya bicaranya tapi kekuatannya baik, tentunya olahraga yang tidak dianjurkan adalah olahraga tanding. Oh. Ada nggak sih olahraga tanding yang dia itu nggak menggebu?
karena dia tanding. Jadi kan dia pasti akan mencapai ada lawannya begitu. Sehingga olahraga yang dianjurkan tentunya satu yang pertama adalah kaitannya dengan gangguan apa yang terkena. Kalau yang terkena bicaranya, ya tetap aja kita hindari karena pemicu stroke itu tidak hanya tensi aja, emosi juga dia pengaruh. Banyak terjadi pasien pasca olahraga ternyata olahraganya tenis dan sebagainya ternyata langsung langsung jatuh dan sebagainya. Sehingga yang dihindarkan adalah olahraga tanding. Yang dianjurkan diantaranya adalah bersepeda, berjalan santai atau berjalan cepat. Tentunya sesuai kemampuan itu kalau mampu. Kalau ada kelemahan tentunya jalan cepat nggak bisa dong. Sepeda statis aja karena sepeda statis relatif aman, nggak mengganggu, aman untuk diri sendiri, aman untuk orang lain. Kitanya nyaman tapi orang lain menjadi terganggu karena kemburuan kita misalnya. Nah itu sehingga sepeda statis boleh dianjurkan, jalan sehat atau jalan cepat juga dianjurkan untuk tentunya yang dilarang adalah olahraga tanding. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kembali ke Dr. Niken, karena kita tahu bahwa banyak mitos-mitos kaitannya dengan stroke tadi ya. Mitosnya kalau sudah usia tertentu, kemudian mitos ada lagi misalnya kamu jangan makan ini tentu gitu. Ya. Mitos-mitos itu muncul di masyarakat. Bagaimana Bu Dokter misalnya mengatasi soal itu dan penjelasan Ibu? Ya tentunya kita harus membaca yang benar ya, artinya mencari berita yang betul, belajar mencari ilmu yang betul, maksudnya mereka tidak percaya dengan mitos itu. Sebagai contoh misalnya tekanan darah tinggi itu kalau misalnya minum obat terus dia akan menimbulkan gangguan ginjal, sebagai contoh seperti itu. Padahal justru kalau nggak minum obat tekanan darah tinggi itu justru akan memicu penyakit berikutnya seperti ginjal, stroke jantung dan sebagainya ya. Dan itu seperti itu harus mungkin ya tugas kita sebagai tenaga kesehatan menjelaskan ke masyarakat bahwa itu tidak betul gitu. Mungkin mitos yang lain misalnya selalu mengenai usia tua. Ya, tidak seperti itu. Sekarang justru bergeser. Pasien-pasien saya banyak yang 25 tahun, 30 tahun, usia-usia produktif kena stroke. Nah itu kan stroke sendiri kan menyebabkan kecacatan ya. Kalau benar-benar udah kena stroke yang sebenarnya ada berbagai bentuk ya, artinya yang memang menimbulkan kecacatan permanen, ada yang bisa balik lagi, kembali seperti semula juga ada. Nah, yang kecacatan permanen itu sudah mengganggu produktivitas seseorang. Ya, jadi padahal dia sebagai pencari nafkah sebagai contoh, tentu akan menimbulkan masalah tersendiri. Gitu. Jadi ya kalau mau mencari intinya mencari mana yang betul tentunya harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya, tadi kembali tadi Dokter Niken. Tadi memang ada kepercayaan kalau kita minum obat hipertensi untuk anti hipertensi tiap hari itu mengganggu ginjal. Tadi ada mitos-mitos yang justru itu tidak ya dokter ya. Tidak. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan obat-obat apa saja yang bisa mengganggu ginjal kalau selain tadi kalau dengan hipertensi kan tidak ya, obat anti hipertensi. Kalau tidak karena kaitannya dengan obat-obat yang kaitannya dengan stroke tadi. Ya tetap harus konsultasi ke dokter ya Pak ya. Artinya obat-obat apa yang diperbolehkan untuk gangguan ginjal, ada yang enggak. Tetap berkonsultasi. Artinya tidak, kalau dokter memberikan suatu obat seperti itu pasti sudah dipertimbangkan, sebagai contoh obat hipertensi. Sudah pasti sudah dipertimbangkan resikonya apakah baik bagi ginjalnya atau tidak kan gitu. Kan ada beberapa jenis obat hipertensi. Dia tetap harus berkonsultasi, jangan ditentukan sendiri. Oh ini ginjal saya terkena, akhirnya nggak minum obat tensi sebagai contoh. Tensinya tinggi nggak minum obat kolesterol, padahal itu sudah anjuran dokter. Jadi ngikutin sesuai dengan anjuran dokter gitu saja. Iya karena sekarang ini kan banyak ya di media sosial tuh banyak jual-jualan obat yang seolah-olah ini sudah akan menurunkan tensi itu kita harus hati-hati ya dokter ya. Iya. Sekarang kan modelnya searching ya. Zaman sekarang ini zaman sosmed seperti ini searching. Kadang-kadang pasien-pasien tuh ngobatin sendiri. Yang pertama, kedua, oh ini dok obat seperti ini misalnya, ini mengakibatkan efek sampingnya begini-begini, kan sering seperti itu, dikonsulin seperti itu. Dan dia melihat hanya brosur efek samping ini menyebabkan itu, padahal dia tidak berkonsultasi
harusnya itu diluruskan dulu, kan banyak itu. Akhirnya nggak mau minum obat. Oh iya. Ya. Baik itu, kemudian saya ke Dokter Yuli. Banyak sekali sih anak-anak muda sekarang itu yang minum, kemudian mungkin di kafe dan seterusnya dengan makan yang mungkin tidak terkontrol ya. Nah, kemudian ya dampaknya adalah kadang-kadang mereka merasa aku karena masih muda kok nggak apa-apa kok gitu. Nah, apa sih yang kemudian yang harus dilakukan kalau misalnya ya menghadapi situasi tadi misalnya di depannya tuh banyak makanan minuman yang kemudian nah mungkin ada resep dari Dokter Yuli gitu kira-kira apa sih yang tidak boleh gitu. Sebenarnya naluri ya, ada makanan enak nggak dimakan kan sayang. Anak muda itu kan lagi suka-sukanya makan. Nah, sebenarnya untuk kaitannya ini, untuk makanan, tentunya sudah secara umum, makanan sehat. Tapi begitu ada di depannya itu makanan-makanan yang ini, kita harus bisa membatasi. Membatasi seperti apa sih? Membatasi diantaranya seringnya itu seperti apa? Apakah dia terlalu sering makan makanan seperti itu apa tidak? Sehingga sudah menjadi habit, kebiasaan saya kalau nggak makan yang fast food yang ini saya nggak bisa. Nah itu, sehingga itu yang harus dikendalikan, kembalikan lagi, meskipun dia muda, gaya hidup kita mulai dari pola makan, gaya hidup olahraga dan sebagainya itu memang sudah harus dibiasakan. Sehingga untuk makanan, gimana sih untuk mengendalikan, tergantung lingkungan juga. Karena kalau lingkungannya itu sudah makanan sehat, otomatis kita terbawa. Begitu lingkungannya itu sudah gayanya yang sudah makanan-makanan yang fast food dan sebagainya, otomatis dia akan terbawa sehingga kita harus bisa mengendalikan begitu. Ya baik sahabat Dokter Rakyat, nanti kita akan lanjutkan lagi banyak pertanyaan, masih banyak pertanyaan ini kepada ibu dokter semuanya ini. Di antaranya adalah ya kita katakanlah setelah stroke, mungkin stroke lagi nggak sih? Stroke lagi gimana sih cara mencegahnya? Nanti kita bicarakan pada segmen berikutnya. Capek antri panjang? Yuk, daftar pakai mobile JKN di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta. Langkah pertama, download mobile JKN yang sudah tersedia di Play Store. Langkah kedua, setelah mendownload aplikasi mobile JKN, masukkan data yang dibutuhkan di menu pendaftaran. Langkah ketiga, masukkan data yang sudah didaftarkan sebelumnya lalu klik menu masuk. Langkah keempat, setelah masuk di home screen mobile JKN, klik pendaftaran pelayanan. Langkah kelima, pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjut. Langkah selanjutnya, klik tanggal rencana kunjungan lalu, klik dokter yang dituju. Jika data benar, klik daftar. Setelah Anda mendapatkan nomor antrian, klik check-in pada hari pelayanan min 1 jam sebelum pelayanan. Baik, sahabat Dokter Rakyat, kita masih bincang-bincang mengenai stroke dengan para ahlinya dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama, dan kita akan melanjutkan bincang-bincang ini. Dan jangan lupa like, kemudian komentar, jangan lupa ya, like, komentar, kemudian subscribe. Kita akan hadirkan nanti topik-topik yang menarik berikutnya. Baik, kita kembali Dokter Niken. Dokter Niken, kalau kemudian orang kena stroke pertama, mungkin kedua dan ketiga, batasannya itu berapa sih? Batasan orang kena stroke itu? Bisa. Jadi stroke yang pertama bisa sebagai faktor resiko stroke kedua dan selanjutnya. Bahkan itu lebih tinggi resikonya daripada orang yang belum pernah kena stroke sama sekali. Jadi sebenarnya yang penting ada pencegahan ya, jangan sampai terjadi stroke-an itu. Jadi mungkin ya tugas kami lah sebagai tenaga medis ya, harus sering memberikan penyuluhan prevensi stroke yang paling penting. Tapi kalau udah terjadi stroke kan ada kecacatan dari otak, gitu, kerusakan sel otak yang bisa menyebabkan cacat permanen. Meskipun ada beberapa orang yang baik kembali, tapi itu kan tidak 100% seperti itu. Bahkan ada yang lebih berat cacatannya. Dan itu sebagai pemicu stroke berikutnya. Ibaratnya seperti orang jantung. Kalau dia pernah terjadi sumbatan, mungkin hanya satu yang kelihatan. Tempat lain juga kemungkinan. Karena pada saat sudah ada faktor risiko vaskuler atau pembuluh darah, kan berarti di pembuluh darah di otak itu sangat banyak. Yang kelihatan itu adalah yang pernah terkena stroke tadi. Itu ada sumbatan yang total. Kita tidak tahu di pembuluh darah mana saja yang sudah mulai tersumbat.
mungkin penebalan, mungkin kalau di jantung itu bisa diukur kaliber pembuluh darahnya, di otak juga sudah mulai bisa, tetapi kan tidak semudah kalau pemeriksaan jantung ya. Nah itu jadi pembuluh darah yang lain di luar yang pernah kena stroke bisa, jadi punya faktor resiko yang lebih besar karena pasti pembuluh darahnya udah bermasalah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu ibarat nabung lah, terjadi sumbatan atau plak itu yang pembuluh darah makin menebal, nanti tidak hanya satu Pak, tapi ada beberapa tempat yang pasti sudah menebal delalah, nasibnya baru satu, yang berikutnya bisa, dan stroke sumbatan yang berikutnya bisa berupa stroke perdarahan juga, tidak mesti. Karena pembuluh darah itu lama-lama kan yang ibarat cacat bisa menimbulkan kantong yang sebetulnya namanya aneurisma yang bisa pecah sewaktu-waktu, apalagi kalau dia punya tekanan darah tinggi. Gitu. Iya, dan mungkin bisa dokter Niken mengatakan kalau Anda ya nanti ada sobat-sobat keluarga lain yang melihat penayangan ini akan konsultasi di mana, jam berapa, dan kemudian ya mungkin kaitannya mengapa bisa mendadak, kalau mendadak bagaimana, dan mungkin home care-nya juga misalnya. Iya, jadi kita di Rumah Sakit Ludira ada dokter layanan spesialis saraf ya. Itu kalau jadwal saya itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kecuali Jumat. Jumat tidak, dan Sabtu. Di hari Selasa itu jam 4 sampai selesai, dari Senin, kemudian Rabu, Kamis, dan Sabtu itu saya mulai di jam 2. Gitu. Nah, kalau misalnya segera, bisa Anda mulai gejala, jangan lupa langsung ke ruang UGD. Tapi saat misalnya kejadiannya siang, pada saat jam praktek dokter spesialis itu tersedia, segera konsultasi. Jadi jangan mengabaikan hal-hal yang sangat kecil ya. Kadang-kadang kan yang sering diabaikan yang tidak, yang stroke yang ringan-ringan itu yang sering terabaikan. Misalnya apa? Karena stroke itu sifatnya mendadak ya, sumbatan mendadak. Misalnya tiba-tiba lupa, tiba-tiba bicaranya pelo, tiba-tiba nggak berasa, tiba-tiba agak berat anggota gerak, tiba-tiba pusing. Jadi yang tiba-tiba itu adalah gejala stroke begitu. Tiba-tiba pusing. Ya tiba-tiba pusing, antara misalnya nglier atau sakit kepala hebat. Itu kalau misalnya ada perdarahan di otak sering seperti itu. Kalau nglier itu salah satu juga tanda-tanda gejala stroke. Untuk memastikannya tentunya berkonsultasi dulu ini stroke atau bukan. Gitu. Ya. Baik itu kemudian ke Dr. Dwi Yuli. Nah kalau sudah kena stroke 2 kali lalu apa sih yang dilakukan rehab medisnya? Sebenarnya kalau dari rehabnya pasca stroke itu hampir sama. Stroke yang pertama ataupun stroke yang kedua. Hanya stroke yang kedua rata-rata itu yang sering terjadi karena tadi dokter Niken menyampaikan memang biasanya seringnya itu karena sudah resikonya lebih tinggi. Sehingga kadang-kadang angka kecatatannya itu lebih dari yang stroke yang pertama. Ada yang stroke sampai 5 kali yang saya dapat. Dan kasusnya alhamdulillah kok Tuhan ngasihnya di sisi yang sama, bukan sisi berlawanan dan sebagainya begitu ya. Sehingga kalau dari segi rehabnya tergantung fungsi yang terganggu itu apa. Pada stroke yang pertama dia motoriknya yang terkena, stroke yang kedua adalah fungsi bicaranya yang terkena. Terus nanti stroke yang ketiga bisa jadi kognitifnya udah terkena, dia sudah bingung diajak ini. Otomatis untuk kaitannya penanganan rehabnya akan berbeda lagi. Pada saat stroke yang kedua dia bicaranya yang terkena, kita lihat 1 bulan pertama ada recovery seperti apa dari segi bicara. Setelah itu akan kita tambahi untuk terapi latihan untuk bicaranya itu harus bagaimana begitu. Sehingga untuk di kami ini ada layanan home care kaitannya dengan stroke itu bisa dilakukan dengan di Ludira Husada. Kalau jam praktek saya ada di Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Itu di jam 5 sore sampai jam 20 malam. Untuk kaitannya layanan untuk home care, kasus stroke, kita bisa sesuaikan dengan mereka telepon jam berapa, nanti ada waktunya jam berapa, sehingga akan kita berikan komitmen jamnya berapa, kami akan berkunjung ke sana begitu. Ya, baik itu sahabat Kota Rakyat, jelas ya. Jangan abaikan sesuatu yang kira-kira tadi Bu Dokter Niken sudah mengatakan hal-hal yang mendadak. Ya. Tiba-tiba, jangan abaikan. Hal kecil itu bisa berdampak parah kalau Anda
mengabaikan gitu. Dan barangkali ada pesan-pesan untuk publik, untuk sahabat Kota Rakyat, Dokter Rika? Ya, jadi stroke ya, kita perlu mengenali bahwa sekarang ini penyakit sudah bergeser, di mana banyak penyakit vaskuler yang sekarang paling tinggi, di samping jantung juga stroke. Stroke sebagai penyebab kecacatan nomor 1 di dunia, sedangkan jantung kemudian penyebab kematian nomor 2 setelah jantung. Jadi harus hati-hati karena sekarang penyakit vaskuler itu kan sangat tinggi karena perubahan gaya hidup, kurangnya beraktivitas, pola makan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah mengenal dulu dan mencegah. Kita harus ingat, kita semua tidak aman dengan penyakit stroke maupun jantung. Jadi kita siapapun bisa kena, termasuk saya, termasuk ya orang-orang muda dan sebagainya, tidak melulu orang tua. Jadi harus mulai saat ini harus mencoba mencegah dalam hal pola makan ya, pola makan yang sehat dan seimbang, dibanyakin yang serat, dikurangi yang high kolesterol, kemudian tinggi, termasuk alkohol dan merokok. Merokok juga sangat tinggi ya, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, apalagi alkohol. Kemudian tinggi kolesterol, tinggi garam dan sebagainya, tinggi karbohidrat yang menyebabkan orang bisa terkena meskipun belum diabetes tapi sudah mulai hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah. Yang sama lama-lama akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya ada gejala delalah ya, kadarullah ya, kita kena stroke misalnya, gejala yang saya sebutkan tadi, ingat-ingat segera ke rumah sakit atau FAS ya, gangguan pada wajah FIS-nya, kemudian A-nya itu AM-nya, gangguan gerakan pada anggota gerak, kemudian S-nya itu speech ya, gangguan bicara. Segera T-nya, segera telepon ke rumah sakit. Segeranya tadi, segera ke rumah sakit sudah saya jelaskan juga. Nah, segera. Jadi gejala-gejala yang mendadak, serba mendadak yang Bapak Ibu rasakan, Anda rasakan itu segera mencari pertolongan dan segera konsultasi untuk memastikan itu stroke atau bukan. Demikian. Ya. Dan berikutnya Dokter Yuli bisa menyampaikan pada sahabat Kota yang nonton acara ini. Baik. Dari keterangan pasca stroke, otomatis dari satu yang harus dikuatkan pada pasien yang sudah terlanjur stroke, motivasi harus tinggi. Sehingga motivasi untuk apa? Motivasi untuk memperbaiki diri dari keluhan yang sudah ada. Dukungan keluarga sangat diperlukan supaya hasil akan lebih optimal. Jangan lupa tentunya berkonsultasi lebih lanjut untuk kaitannya guiding apa yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan rehabilitasinya. Begitu. Ya, baik, demikian sahabat Kota Rakyat, kita bincang-bincang mengenai stroke dan jangan anggap enteng. Itu intinya. Dan olahraga yang teratur, hindari minum yang beralkohol, hindari makan banyak kolesterol gitu ya. Banyak kolesterol itu memang enak, tapi jangan kemudian ketagihan terus makan kolesterol itu. Jadi itulah tadi kemudian Dokter Yuli mengatakan kalau ya olahraga teratur adalah sangat penting untuk mencegah semuanya. Jangan abaikan sesuatu. Baik, dan nanti bisa kalau lebih lanjut bisa nanti dialog atau langsung ketemu beliau-beliau di Rumah Sakit Luderawusodo Talah gitu ya, di jalan apa itu? Wiratama ya. Iya, sering berapa kali ke sana, namanya jalannya nggak tahu apa. Baik itu, dan sampai jumpa pada topik berikutnya.